Teriakan Bariah memecah kesunyian. Bariah semakin tumbuh menjadi gadis yang memancarkan cahaya. Suaranya merdu saat mengajar mengaji. Wajahnya teduh, akhlaknya lembut. Tidak heran, setiap lelaki yang memandangnya ingin menjadikannya istri. Satu persatu lamaran datang. Dari pemuda kampung sendiri, dari kampung sebelah, bahkan dari keluarga yang terpandang. Di antara nama-nama itu ada nama Juraid. Ia tinggal di kampung lain, namun reputasinya sampai ke sarang Tiong. Tampan, saleh dan rendah hati. Ia pernah mengirimkan niat baik lewat keluarga. Meski dalam diam ia masih teringat sikap Bariah yang pernah melukai hatinya di pagi buta itu. Namun Bariah tidak langsung menerima siapapun. Ia belum siap, atau mungkin hatinya masih tertutup. Dan dalam banyaknya lelaki yang datang, ada satu yang tidak bisa menerima penolakan. Seorang pemuda yang hatinya gelap setelah lamarannya ditolak. Ia merasa harga dirinya diinjak. Ia merasa Bariah mempermalukannya. Dan dari rasa sakit hati itu, tumbuhlah sesuatu yang lebih buruk. Dendam. Malam itu, sarang Tiong sedang sunyi. Sunyi yang pekat. Karena listrik belum menjangkau rumah-rumah. Kayu yang berdiri di atas tanah berpasir. Lampu minyak adalah satu-satunya cahaya. Dan setelah padam gelap menyelimuti tanpa batas, Bariah malam itu tidak sendiri. Temannya Sariah menginap untuk menemani. Mereka berbincang samar lalu perlahan mengantuk. Namun ketika semua orang mulai terlena dalam tidur, gelap tiba-tiba berubah menjadi ancaman. Bruk, pintu depan didorong sangat keras. Langkah kasar memasuki rumah. Suara napas berat dari seseorang yang berniat buruk memenuhi ruangan. Bariah membeku. Sariah tak mampu bergerak. Dalam hitungan detik, sosok itu menerobos kamar, menggapai seseorang di sisi tempat tidur, dan mengangkat tubuhnya begitu saja. Ia percaya bahwa itu Bariah. Ia pikir, malam ini dendamnya akan terbalas, padahal yang ia gendong adalah ibu Bariah, wanita tua yang tidur tanpa curiga. Melihat bayangan itu berlari sambil membawa ibunya, jeritan Bariah meledak. "Tolong! Tolong aku!" Ia berlari keluar kamar, memanjat tiang rumah setinggi tubuhnya. Dengan panik ia naik ke atap meraih Rumbia. Melampaui rasa takutnya sendiri, dari puncak rumah ia menjerit sekuat tenaga. Seakan memanggil seluruh kampung, "Tolong! Ada orang! Tolong!" Di bawah Sariah kehilangan kendali atas tubuhnya. Gemetar hebat membuat ia jatuh terduduk, tak mampu berteriak, tak mampu menolong. Bahkan tak mampu menahan rasa takut sampai ia terkencing dalam celana. Jeritan Bariah akhirnya mengguncang kesadaran si penculik. Ia berhenti. Ia memeriksa orang yang ia bawa. Terlalu ringan, rambutnya beruban, kulitnya keriput, ia tersentak. Itu bukan Bariah, bukan gadis yang menolak lamarannya. Bukan gadis yang ia benci. Dengan kasar dan penuh panik, ia melempar ibu Bariah ke semak-semak, lalu lari ke gelap malam, meninggalkan jejak langkah yang cepat, takut dan pengecut. Tak lama lampu minyak dari rumah-rumah tetangga bergerak mendekat. Orang-orang datang berlarian, membawa obor, membawa parang, membawa doa agar tidak terlambat. Mereka menemukan ibu Bariah dalam keadaan pingsan, tubuhnya memar, napasnya tipis. Bariah menjerit sambil memeluknya. Sementara Sariah masih menangis tanpa suara. Malam itu sarang Tiong tidak tidur. Dan mulai malam itu, nama Bariah tidak lagi hanya dikenal karena kecantikannya, tapi karena kisah yang hampir merenggut nyawanya.